Balik lagi di channel Tamlika. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas atau mempelajari fitur dasar. Pertemuan pertama ini akan membahas alasan memilih video YouTube. Jadi ini benar-benar dari awal banget. Kenapa kita memilih video YouTube sebagai tempat kita berkreasi sebagai kreator. Kurang lebih kayak begitu kan. Langsung kita lihat bareng. Ini di bagian pertama fitur dasar. Alasan memilih video. Video adalah wadah bagi segala hal, mulai dari mendukung aksi sosial hingga membangun komunitas. Di YouTube ini misalkan nih di channel Tamlika ini kan udah terbentuk komunitas YouTuber pemula kurang lebih kan, kawan-kawan bertanya, saya jawab. Kurang lebih kayak begitu. Itu bisa lebih besar lagi. Berbagai tips make up hingga trik hewan peliharaan yang menakjubkan. Dan YouTube siap membantu kawan-kawan membuat semuanya. Miliaran penonton dan kreator mengakses YouTube untuk menunjukkan keterampilan maupun memulai bisnis ataupun menemukan komunitas hingga memberikan pengaruh positif bagi komunitas mereka. Lebih dari 1 miliar jam video ditonton di YouTube setiap hari. Kawan-kawan lihat, bayangkan lebih dari 1 miliar jam video ditonton di YouTube setiap hari. Jadi tentunya banyak banget penonton. Di sini tempat kawan-kawan menyalurkan minatnya kan. Alasan kenapa penonton itu cenderung lebih menyukai video. Konten itu ada banyak tipe, bisa gambar, bisa video, bisa suara, suara podcast begitu yang hanya suara aja. Ada juga sekarang podcast video kan. Nah, tapi suara itu konten juga, gambar itu konten juga, tulisan di website konten juga, dan video juga merupakan konten. Kenapa orang zaman sekarang cenderung lebih senang sama video? Ya iyalah, eranya video ini guys. Lebih banyak konten untuk lebih banyak penonton. Ada video untuk setiap minat dan rasa penasaran. Itulah alasannya kenapa kawan-kawan harus memulai membuat video di YouTube. Dengan komentar, postingan, dan fitur YouTube lainnya, penonton dapat mengobrol satu sama lain serta dengan kreator favoritnya. Kita bisa interaksi di tab komunitas, di kolom komen, di mana-mana bisa. Dengan komentar ataupun postingan ataupun fitur YouTube lainnya. Video dapat ditonton dari perangkat apapun, mulai dari TV hingga perangkat seluler. TV kawan-kawan sekarang itu saya yakin kalau yang udah smart TV itu paling nonton YouTube ya kan. TV itu udah YouTube yang kita tonton. Sehingga mempermudah Anda untuk berbagi dan menikmati video tentunya. Jadi ini dari sisi penonton. Kalau dari sisi kreator gimana? Alasan kreator menyukai video, kenapa? Video memberi banyak fleksibilitas. Lebih fleksibel, saya juga rasanya lebih fleksibel buat video dibanding menulis artikel. Kalau video durasi bisa panjang, bisa pendek. Topiknya juga bisa berupa minat khusus ataupun umum, lebih bebas rasanya. Video bisa dibuat dengan proses produksi profesional maupun secara spontan. Ini yang paling buat saya seneng sama video. Bisa dibuat secara spontan. Kayak sekarang ini saya langsung aja merekam kan. Nah, kayak begitu video memudahkan kawan-kawan semua menemukan audiens, penonton, dan membangun komunitas. Kita membangun penonton loyal yang senang terhadap video kita. Itu yang harus dipikirkan, bagaimana membangun penonton loyal terhadap konten-konten kita. Video semakin banyak digunakan untuk menemukan jawaban atas pertanyaan tentang berbagai topik.
Jadi video kita bisa menjawab pertanyaan, menjadi solusi untuk orang lain di bidang kita masing-masing, tergantung apa kesenangan kita masing-masing. Nah, kayak gitu. Selain itu, video juga menarik bagi semua kalangan. Kita apalagi kita akan lebih senang nonton video ya guys. Ini tulisan udah jelas kan, tapi menurut kawan-kawan lebih asik baca sendiri atau kita baca bareng kayak begini, bagaimana? Lebih asik mungkin kita baca bareng kan, kalau kita baca sendiri oh agak gimana gitu kan. Ini saya bantu bacakan. Sebanyak 85% Gen Z pernah memposting konten video online. 85% Gen Z itu pernah posting video. Kenapa kawan-kawan masih ragu-ragu mau muncul rekaman atau mau buat konten minimal suara? Kayak begitu kan? Video bisa direkam dari mana saja dan di perangkat apa saja untuk berbagai minat alias minat apa aja bisa divideokan dan membuka peluang ini nih menghasilkan uang tentunya ini membuka peluang cuan. Nah, ya kan? Video menghadirkan berbagai cara untuk menghasilkan uang cuan, baik melalui pendapatan iklan, atau orang berlangganan di channel kita, atau orang memberi super thanks di video kita, super stiker, super chat pada saat kita live, atau apalagi iklan di YouTube Short kita. Nah, banyak jalan sekarang. Dengan YouTube Anda bebas memilih melanjutkan hobi atau mulai mengejar karir sampingan purna waktu. YouTube solusinya. Setiap alat filter format dirancang membantu untuk kreator membebaskan kreativitas kita, menceritakan kisah kita, dan berinteraksi dengan penggemar atau penonton di seluruh dunia. YouTube bisa ditonton di mana aja, kawan-kawan, di mana aja bisa nonton. Nah, bagaimana saran yang YouTube sediakan? Kita lihat bareng ini sarannya. Pertama, mulai dengan apapun yang Anda miliki. Kayak misalkan, saya membuat video ini simple sekali. Handphone, ini HP guys. Rekam layar. Ini perekam layarnya kan? Lalu kenapa bisa ada mouse-nya? Ini mouse-nya dikonekkan via Bluetooth. Keyboardnya mana? Ini keyboardnya. Bisa kelihatan? Saya geser sedikit. Ini keyboard dan mouse yang saya gunakan untuk membuat konten ini. Lalu kalau saya mau menulis di layar tinggal pakai pulpen ini. Jadi kita bisa memulai menggunakan apa aja yang kita miliki. Bebas kalau video. Dua hal yang Anda butuhkan adalah minat untuk dibicarakan dan ponsel sebagai medianya. Kita nyari dulu kita ini minatnya apa guys. Kita tanya kepada diri kita, tanya saya minatnya apa. Dulu channel Tamlika ini tidak membahas seputar YouTube, tidak. Saya bahas seputar bisnis. Karena ya itu basic saya, tapi lama kelamaan bosan. Kerjaan harian bisnis, ceritanya bisnis. Jadi saya nyari yang lain. Nah, nyangkut di YouTube begitu ceritanya. Untuk meningkatkan jumlah penonton, jadi yang pertama itu kita butuh dulu apa minat kita yang mau kita bicarakan. Ini harus ditentukan dulu nih, apa minat yang mau dibicarakan. Dan yang berikutnya, ponsel. Ya kan? Lalu kalau udah ada minat dan ponsel, untuk meningkatkan jumlah penonton, Anda dapat membangun koneksi dengan cara apa aja cara yang tersedia. Pertama, memvariasikan topik video. Bayangkan YouTube udah beritahu kita bisa variasikan mulai dari vlog, tanya jawab. Kita tes dulu konten yang sesuai dengan kepribadian kita. Kita ngevlog, kita lihat
Kita masak, kita rekam, kita lihat. Kita buat apa, kita lihat sambil mencari yang mana ini yang paling pas. Berbagi momen di dalam video, kita bagikan momen. Ingat, orientasinya itu harus selalu ke penonton. Kalau penonton menonton ini, penonton dapat apa? Apakah penonton terhibur ataukah penonton teredukasi? Itu aja pilihannya. Penonton ngeklik video ini dia terhibur atau dia dapat informasi. Kita boleh bagi momen di video. Kita bagikan kisah hidup kita, lelucon, pengeditan yang keren. Nah, tapi tetap fokusnya penonton dapat apa kalau ngeklik ke video kita. Ya kan? Kita posisikan kita sebagai penonton. Kenapa kita ngeklik video di YouTube? Kenapa? Ya kan? Jadi kita memang membagikan momen, tapi kira-kira ini akan menghibur penonton atau ini akan memberi sesuatu ke penonton? Itu aja, memberi tentunya memberi ya, memberi hiburan atau memberi informasi. Itu aja pilihannya. Lalu kita diminta juga untuk pelajari format lain seperti short dan live untuk mengetahui yang mana yang cocok dengan minat kita. Apakah video yang memanjang seperti begini, video landscape, ataukah video yang tegap berdiri yang sekarang disebut short, ataukah live streaming yang cocok dengan kita. Nah, kita milih dulu minat kita ada di mana. Oke, kita lanjutkan di pertemuan berikutnya tentang mengupload video di YouTube. Semoga ada manfaatnya pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.